Hai semua, selamat datang di Learning with PSPT. Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari negara yang terkenal dengan julukan negeri ginseng tersebut. Ya, tentu saja negara tersebut adalah Korea Selatan. Jadi yang pertama, menurut dari artikel Wikipedia, sejarah Korea Selatan secara resmi dimulai ketika pembentukan negara Korea Selatan pada tanggal 5 Agustus 1945. Meskipun Sang Menteri telah mendeklarasikan pembentukannya di Seoul pada tanggal 13 Agustus setelah penjajahan Jepang di Korea yang berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua tahun 1945. Korea dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan garis 38 derajat lintang utara sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh PBB, Uni Soviet di bagian utara dan Amerika Serikat di bagian selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai implementasi penyatuan Korea. Tentu saja hal ini mengakibatkan pembentukan pemerintahan yang terpisah dengan masing-masing pemerintah mengklaim memiliki wilayah resmi atas seluruh Korea. Sejarah Korea Selatan dalam perkembangannya diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan otokratis secara bergantian. Republik pertama yang awalnya diklaim sebagai pemerintahan yang demokratis lama-kelamaan menjadi otokratis hingga akhirnya jatuh pada tahun 1960. Dan yang kedua, menurut dari artikel Kompas, pemerintahan dinasti di Korea. Dinasti pertama yang memerintah Korea adalah Go Joseon yang berdiri sejak tahun 2333 Masehi. Pemerintahan dinasti di Korea baru berakhir pada awal abad ke-20 ketika Jepang menganeksasi Korea pada 22 Agustus 1910. Selama hampir 4 milenium terdapat beberapa dinasti yang pernah berkuasa di Korea. Berikut ini diantaranya. Yang pertama, Go Joseon, Uyo, Sangkan Sila, Baekje, Goguryeo, Konfederasi Gaya, Balhae, Goguryeo Joseon, Kekaisaran Korea Raya. Sejak 1910 hingga 1945, Jepang sempat menjajah Korea pada abad ke-19. Korea memang mencoba mempertahankan kedaulatannya dari pengaruh beberapa bangsa asing. Jepang sendiri telah gencar menguasai Korea sejak akhir abad ke-19. Jalan untuk menguasai Korea semakin lebar ketika dinasti Qing dikalahkan pada 1876. Dan yang ketiga, menurut dari artikel Korea Kultur, Korea Selatan menggunakan bahasa dan abjadnya sendiri, yaitu Hangul, karakter khas yang diciptakan oleh Raja Sejong dari kerajaan dinasti Joseon. Hangul telah diakui di seluruh dunia sebagai abjad yang unggul karena mudah dipelajari dan ditulis. Yang paling utama adalah Hangul unggul secara ilmiah karena dapat menghasilkan
suara yang sangat-sangat beragam dengan menggabungkan 24 huruf yang tersedia. Dan yang keempat, menurut dari artikel Atmago, sejarah Korea dimulai sejak dinasti Joseon atau Joseon pada tahun 2333 Masehi. Namun, pada awal abad ketiga Masehi, dinasti tersebut terpecah belah menjadi beberapa bagian. Negara Korea terlepas dari pendudukan Jepang dan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945. Saat itu, Jepang mengalami kekalahan dalam perang dan negara-negara di bawah pendudukannya satu persatu mulai melepaskan diri. Tidak lama setelah pembentukan negara tersebut, tepatnya pada tahun 1950 hingga 1953, terjadi perang saudara antara wilayah Korea bagian utara dan Korea bagian selatan. Dan Uni Soviet secara perlahan terus bergerak maju ke Korea. Tentara Uni Soviet yang terus memborbardir pertahanan Jepang di Korea membuat Amerika Serikat ketakutan, sebab AS saat itu tidak memiliki pangkalan militer di Korea. Mendengar Uni Soviet telah berhasil masuk ke Korea dan menghancurkan pertahanan Jepang, AS pada akhirnya kedua wilayah tersebut sepakat membagi wilayah mereka dengan perbatasan Panmunjom. Dan artikel yang kelima, menurut dari artikel Dreamers 15 Agustus 1945, bisa jadi hari kebebasan dari penjajahan Jepang yang menyerah kepada sekutu. Tetapi nasib Korea masih berada di tangan bangsa lain dan berdampak pada terpisahnya Korea saat ini. Kala itu Korea sudah terbagi menjadi dua wilayah, yaitu utara dikuasai oleh Uni Soviet dan bagian selatan dikuasai oleh Amerika Serikat. Kim Il-sung ditunjuk oleh Uni Soviet untuk menjadi pemimpin komunis. Pendukung komunis pun bergerak di bidang bawah tanah dan menyebabkan permasalahan di Korea bagian selatan. Amerika Serikat juga meminta bantuan PBB untuk menentukan nasib Korea Selatan. Akhirnya pada saat itulah diadakan pemilu pertama pada tanggal 10 Mei 1948 dan pada tanggal 15 Agustus 1948 Republik Korea atau Korea Selatan resmi berdiri dengan Syang Man-ri sebagai presiden pertamanya. Selama kurang lebih 36 tahun merasakan penjajahan, membuat bangsa Korea bertekad kuat tidak ingin